mengacu menjadi sebuah negara yang lebih baik, lebih efektif, serta efisien dalam segala bidang kehidupan menjadi alasan pemerintah melakukan pembangunan di Indonesia. Dengan itikat baik untuk membangun negara menjadi lebih baik lewat perkembangan teknologi dan informasi, memunculkan ide brilian dan kreatif, yaitu pembangunan model Smart City. Lalu bagaimana sih sebenarnya Smart City itu? Tonton videonya sampai habis ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Widiawati dengan NIM F1B 020 098 yang berasal dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik Angkatan 2020. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan materi dari mata kuliah Teori Pembangunan dengan judul Model Pembangunan Smart City pada Era Perkembangan Teknologi Informasi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya peta konsepnya. Sebagai acuan apa saja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, yang pertama itu adalah definisi pembangunan. Yang kedua, definisi Smart City. Ketiga adalah karakteristik model pembangunan. Keempat itu pengukuran. Dan yang kelima itu adalah implementasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas dari materi yang pertama, yaitu definisi pembangunan. Oke, pembangunan adalah suatu konsep yang bersifat multidimensi. Jadi ketika kita berbicara tentang pembangunan, maka kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja atau satu dimensi saja. Karena pembangunan itu sifatnya multidimensi, maka dia akan sangat berpotensi nih, akan mengalami kontradiktif dengan dimensi yang satu dan dengan dimensi yang lainnya. Nah, saya beri contoh ketika kita berbicara tentang ekonomi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, maka jelas nih kita akan melihat konsep pertumbuhan itu yang dikejar adalah pertumbuhan ekonominya. Nah, selanjutnya ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi itu, maka biasanya akan terjadi masalah-masalah terkait dengan eksploitasi sumber daya. Nah, di mana ketika kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, sebisa mungkin itu kita tidak boleh tidak boleh merusak alam. Nah, kenapa sih tidak boleh? Karena kan kita ini sesungguhnya adalah orang tua ya dari anak dan cucu kita nanti. Di mana apa yang kita akan lakukan, apa yang kita ambil itu akan berdampak pada anak cucu kita nantinya. Nah, ada definisi yang kedua ini adalah pembangunan itu juga dimaknai sebagai sebuah konsep yang bersifat normatif. Maksudnya itu apa sih? Jadi maksudnya itu adalah pembangunan adalah penggambaran pilihan untuk mencapai tujuan untuk dapat memenuhi apa yang menjadi potensi bagi manusia itu sendiri, menurut Brian and White. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya terkait dengan definisi Smart City. City itu atau kota yang cerdas adalah kota yang berkinerja baik, berintegrasi mengoptimalkan infrastrukturnya lewat sumber daya yang ada dengan pandangan ke masa depan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, penduduk, dan juga lingkungan hidup. Jadi harapan dari adanya Smart City ini adalah dapat dikelolanya berbagai sumber daya itu secara efektif dan juga efisien untuk dapat menjawab serta menyelesaikan tantangan kehidupan menggunakan solusi yang terintegrasi, solusi yang inovatif, serta berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi harapan tersebut itu dilakukan melalui pengembangan dan juga pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk menghubungkan, mengendalikan, serta memonitor sumber daya yang ada di dalam kota secara lebih efektif dan lebih efisien. Jadi smart city yang diterapkan atau diimplementasikan pada tiap-tiap kota itu akan berbeda karena potensi yang dimiliki oleh setiap daerah itu pasti juga akan berbeda. Jadi implementasi dari konsep smart city di setiap kota itu harus dikaji dan juga dianalisis secara menyeluruh dan mendalam agar tujuan yang ingin dicapai itu berjalan dengan lancar dan juga sukses. Kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke, ke pembahasan selanjutnya itu terkait dengan karakteristik model pembangunan Smart City. Jadi karakteristik dari pembangunan yang menerapkan model Smart City ini adalah peningkatan kualitas hidup, penyediaan infrastruktur yang baik, atau ideal menerapkan pengelolaan manajemen yang baik dengan menggunakan solusi-solusi yang cerdas. Nah,
Ciri dari solusi kota cerdas itu antara lain yang pertama adalah solusi yang diberikan itu biasanya harus terintegrasi antar lembaga. Jadi integrasinya itu secara vertikal atau ke atas, serta terintegrasi dengan pihak-pihak yang non pemerintah juga. Jadi integrasinya itu mencakup proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, TIK atau teknologi informasi komunikasi dan juga non TIK. Yang kedua, solusinya itu dihasilkan merupakan pemikiran yang fresh atau kekinian lah kalau yang kita tahu ya. Jadi kekinian dengan menggunakan sumber daya itu secara efektif, jadi sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengeksploitasi. Nah, untuk solusi yang ketiga itu biasanya solusinya itu dirancang harus menjadi solusi yang berkelanjutan. Artinya, solusi tersebut itu diciptakan tidak hanya berlaku untuk saat ini saja, tetapi harus mampu menjawab dan juga menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan yang akan datang. Next, ke pembahasan selanjutnya itu terkait dengan pengukuran Smart City di Indonesia. Jadi dalam mengukur kota yang cerdas atau Smart City di Indonesia itu dapat diukur melalui dua indikator utama loh. Yang pertama adalah indikator kualitas hidup. Jadi kita bisa melihat atau mengukur indikator ini melalui upaya dan juga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi bisa kita lihat dari kualitas hidup dari masyarakatnya. Yang kedua adalah indikator tingkat kematangan pengembangan kota cerdas. Jadi indikator ini akan mengukur sejauh mana sih tingkat kematangan sebuah kota, baik itu pemerintah kota atau stakeholder yang lainnya, secara lebih efektif dan juga lebih efisien, sustainable, terintegrasi dan terukur untuk menghasilkan layanan-layanan yang baik dan yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakatnya. Kita next pembahasan selanjutnya. Terakhir yaitu terkait dengan implementasi model Smart City di Kota Bogor. Nah, Kota Bogor ini kan berkedudukan geografis itu berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor dan juga sangat dekat dengan ibu kota negara kita, yaitu DKI Jakarta. Yang itu membuat Kota Bogor itu menjadi berpotensi dalam perkembangan dan juga pertumbuhan ekonominya, yaitu secara pusat industrinya dan juga perdagangan serta lain-lainnya. Nah, sebagai salah satu kota yang sedang mengusahakan implementasi konsep Smart City, nah pemerintah Kota Bogor ini telah melakukan perencanaan loh dengan menggunakan teknologi informasi sejak tahun 2009 dan juga terus berbenah untuk mengimplementasikan teknologi informasinya menuju kota yang cerdas. Nah, hal tersebut telah dilakukan melalui 3 tahap pengembangan. Yang pertama itu pada tahun 2009 sampai 2010 itu adalah fase elektronik. Yang kedua itu tahun 2011 sampai 2013 yang merupakan fase infrastruktur. Dan yang ketiga itu adalah tahap fase integrasi atau aplikasi pada tahun 2014. Nah, kita langsung saja lihat apa aja sih komponen-komponen yang menjadi area dari penerapan Smart City di Kota Bogor. Simak ya. Yang pertama itu adalah smart citizen atau warga negara yang cerdas. Jadi mengembangkan warga masyarakat Kota Bogor yang mempunyai pola pikir ke depan, terus berkembang dan juga terus memaksimalkan dalam menggunakan teknologi informasi serta memiliki wawasan yang leluasa dan akses yang tidak terbatas dalam menggunakan internet. Jadi smart citizen ini diaplikasikan dengan cara membentuk kelompok-kelompok informasi masyarakat yang melibatkan berbagai komunitas agar masyarakat itu terpenuhi segala informasinya dan juga memiliki wadah atau sebagai jembatan dari pemerintah terkait dengan sosialisasi kebijakan pemerintah. Oke, yang kedua itu adalah smart government atau pemerintahan yang cerdas. Jadi, target dari Kota Bogor ini adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah itu dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakatnya. Selain itu, kegiatan kepemerintahan pun juga diharapkan akan lebih transparan, mengingat dimudahkannya akses partisipasi dari masyarakat. Yang ketiga, ada smart infrastruktur atau infrastruktur yang cerdas. Sebenarnya ini infrastruktur itu menjadi bekal ya atau modal bagi pemerintah Kota Bogor dalam membangun konsep Smart City. Jadi lewat dukungan infrastruktur yang akan dibangun, lalu membentuk jaringan-jaringan dan terus membangun untuk mendukung tercapainya Smart City. Yang keempat, ada smart business atau bisnis yang cerdas. Jadi bisnis di Kota Bogor itu ditargetkan mampu meningkatkan perekonomian di Kota Bogor. Lalu layanan transaksi itu akan dipermudah dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kegiatan bisnis itu akan menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien pastinya. Namun yang perlu kita ketahui, selain 4 komponen tadi, Kota Bogor itu juga sebenarnya sudah mengembangkan konsep Smart City melalui perkembangan Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, dan juga Smart Mobility. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait dengan apa saja sih bentuk pengembangan implementasi dari konsep Smart City ini yang telah diupayakan oleh pemerintah Kota Bogor. Kita next.
Oke, yang pertama itu adalah layanan pajak dan juga PBB online. Jadi layanan ini dikembangkan melalui sistem pengawasan dan juga peningkatan ekonomi Kota Bogor. Yang kedua ada CCTV. Jadi ini dikembangkan lebih lanjut sebagai bentuk pengawasan terhadap kondisi Kota Bogor. Jadi ini akan menjadi dampak baik ya, supaya apa-apa yang terjadi di Kota Bogor itu bisa terpantau secara langsung dan akan mendapatkan tindakan langsung jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pengembangan situation room. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama dengan CCTV tadi, yaitu sebagai mengawasi kegiatan layanan pemerintahan. Yang keempat itu ada SIM juga nih, SIM atau Sistem Informasi Manajemen pada puskesmas yang dikembangkan untuk memantau atau memaksimalkan layanan kesehatan di Kota Bogor. Yang kelima adalah sistem e-government, adalah sistem yang diterapkan dalam berbagai SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk terbentuknya efisiensi dan layanan pemerintahan. Yang keenam, SIM tadi itu tidak hanya diterapkan di puskesmas saja, tapi juga diterapkan di kelurahan yang fungsinya adalah untuk pengawasan terhadap layanan kependudukan. Dan yang ketujuh adalah infrastruktur yang dibangun sebagai backbone terbentuknya pelayanan online seperti fiber optik, microsystem, layanan TIK yang dibangun secara berkelanjutan. Nah, di Kota Bogor ini sudah terdapat 68 kelurahan, 26 SKPD, dan 4 puskesmas yang memiliki jaringan berbasis Wi-Fi serta 252 menara microcell loh. Hebat sekali ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, konsep Smart City ini membantu masyarakatnya untuk mengelola sumber daya dengan efektif dan juga efisien, serta membantu pemerintah untuk dapat memberikan informasi secara tepat dan cepat kepada warga Kota Bogor. Dalam aspek pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbaikan lingkungan, serta pelayanan adalah concern utama dalam pembangunan Smart City di Kota Bogor. Smart City adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam melakukan city branding. Jadi, lewat pembangunan model Smart City, pemerintah Kota Bogor mampu mempromosikan daerahnya kepada masyarakat luar dan juga melalui pembangunan model itu dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan publik serta menghasilkan transparansi kegiatan pemerintahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.